nih menurut terawangan yang nih ya, soal Torik sama Fuji gitu yang belum lama ini kabarnya putus, seperti apa sih menurut terawangan? Ya, kalau mereka sering berantem ya, tetapi kedua-duanya itu sebetulnya sangat amat mencintai. Ya, Itu kelihatan dari auranya atau dari apanya tuh yang? ya bahasa tubuh kan nggak bisa dicuri. Ya, dari matanya, pandangan Torik ke Fuji, pandangan Fuji ke Torik ya. Dan kedua belah pihak masing-masing sudah mengenal orang tua masing-masing gitu loh. Jadi apa yang perlu diragukan lagi? Kalau si Fuji juga banyak yang mau ya, si Torik juga banyak yang mau. Kedua-duanya adalah public figure ya. Tetapi mereka ini saling mencintai gitu. Sampai sekarang tuh walaupun sudah Putus ya, makanya si Torik kan sakit dikabarkan nih. Karena dia belum bisa move on daripada Fuji gitu. Tapi apakah ada masalah berat gitu dari restu dari Gen Halilintarnya sendiri gitu? Sebetulnya enggak juga, mereka itu terserah ya. Tetapi mereka kepinginnya setelah menikah nanti ini harus pakai jilbab tertutup begitu ya, karena itu adalah tuntutan daripada keluarga historik. Tapi kan mereka sekarang ini belum apa-apa. Dulu si Ariel, si siapa, Aurel kan dulu juga nggak pakai jilbab kan. Terus setelah menikah dia mengikuti suaminya, dia pakai jilbab ya, berhijab lah begitu. Jadi seperti ini juga akan begitu nantinya gitu loh. Dan itu sudah diiyakan sama Fuji, nggak ada masalah gitu. Tapi sekarang kan si Fuji juga lagi fashion show, lagi seperti itu. Jadi dia juga menimba karir gitu loh. Nah, apakah bakal ada kemungkinan gitu yang untuk mereka balikan ternyata ke depan? Kemungkinan besar. Apa sih faktor-faktor apa sih yang bisa bikin mereka balikan gitu ya? Ya, sebetulnya tidak ada perkara yang sangat serius ya. Kalau orang pacaran makin banyak mereka bilang putus, mereka berantem, mereka ini, itu biasanya malah awet. Karena menyatukan kedua kepribadian yang berbeda. Dan keduanya ini saling mencocokkan ya. Oh dia yang nggak diinginkan begini, oh dia yang diinginkan begini ya. Jadi kedua belah pihak itu mempelajari sisi kekurangan, sisi kelebihannya, dan kedua-duanya ini sudah hafal sebetulnya karakter satu sama lainnya. Iya betul. Nah menurut Eyang sendiri karakter mereka ini seperti apa sih, yang karakter Torik entah karakter Fujinya sendiri gitu ya? Ya, kalau karakter si Torik itu orangnya ceria ya, ceria dan karakter manut itu ngikutin ya apa kata si Fuji ya gitu ya. Tetapi si Fuji sendiri karena anak bungsu, anak ragil ya, dia masih manja banget gitu loh. Masih manja banget dan perlu diperhatikan begitu. Tetapi kalau Torik bisa, karena Torik sendiri kan punya adik banyak nih. Jadi bisa ngemong gitu loh. Jadi ini yang menyebabkan si Fuji juga nggak bisa lepas dari Torik. Si Torik sendiri tidak bisa, karena anak ini si Fuji ini jinak merpati ya. Gitu. Berarti memang keduanya saling melengkapi ya? Iya. Makanya itu dia buka tutup putus nyambung kan begitu. Dan sekarang ini sudah 2 mingguan ya, kalau nggak salah. Sudah 2 mingguan ini mereka seperti ini. Tapi nanti bulan depan lihat aja udah nyambung. Nah, mereka kan bisa dibilang public figure gitu ya, yang ya. Dan keduanya juga maksudnya bukan berlatar belakang dari yang kayak kakak iparnya si Fuji, Vanessa almarhum gitu, yang artis dari lama. Nah, keduanya berangkat dari yang baru-baru ini gitu. Apakah ada yang lebih diuntungkan gitu ya, yang dari hubungan keduanya gitu ya? Ya, si Tarik sendiri meskipun dia adik Atta Halilintar, tetapi si Tarik sendiri
nggak punya mobil ya dia harus kerja gitu loh. Sehingga dia mampu beli mobil sendiri itu. Si Atta Halilintar juga bangga banget ya bahwa si Tarik sekarang sudah mempunyai kehidupan baru. Dia mulai memikirkan beli gitu kan ya. Jadi dengan dia beli mobil baru mereka bangga. Berarti si Tarik dengan Fuji ini bukan berhambur-hamburan, tetapi justru dia bisa beli-beli gitu loh, bisa menabung, bisa mewujudkan cita-cita daripada si Tarik sendiri gitu. Dan Fuji sendiri, anak ini meskipun anak yang paling kecil, dia manja ya, tetapi apa-apa dia beli sendiri gitu loh. Jadi nggak ada yang nebeng popularitas satu sama lain gitu ya? Jadi Enggak. mereka usaha sendiri berdua? Enggak, meskipun Tarik kan karena adik daripada Halilintar nih, si Atta, ya tentu siapa Tarik Halilintar dong ya. Itu aja sih, tidak ada karena si Tarik sendiri memang mungkin disupport sama Atta Halilintar, tetapi nggak seluruhnya. Buktinya dia beli dengan uang dia sendiri loh, kayak mobil, perlengkapan dia, apa gitu. Jadi nggak ada niatan, misalkan Fuji mau pacaran sama Torik karena Torik adanya Halilintar jadi numpang popularitas gitu buat? Enggak juga, enggak. Mereka kenalnya itu sama-sama belum ngetop, ya. Dan si Fuji sendiri nggak tahu kalau si Tarik ini adiknya Atta. Ya belakangan baru beberapa bulan baru tahu dia bahwa si Tarik itu adiknya Atta gitu, Atta Halilintar. Jadi nggak ada ya? Nggak ada mau apa namanya materi, mau morotin, mau enggak numpang banget. tenar gitu. Enggak. Tapi kedepannya bakalan berjodoh ke sini ya menurut kamu? Kalau aku ngelihat mukanya tuh hampir sama loh. Mirip gitu ya? Ya mirip, ya kan? Hampir sama. Jadi kalau orang dahulu muka yang hampir sama itu biasanya berjodoh. Ya, dia berjodoh karena kenapa? Orang dulu kan percaya dengan rusuk Adam dan Hawa ya. Jadi dari rusuknya tentu mirip karena itu barangnya gitu loh. Jadi melengkapi gitu ya? Iya, melengkapi. Apalagi yang tadi yang bilang soal karakternya Torik sama Fuji ya. Iya, itu sebetulnya bagus banget karena ini anak bungsu dapat anak tengah yang biasa ngemong ya. Bagus banget kalau anak bungsu sama bungsu nggak bisa sama-sama manja. Jadi nggak sulit buat disatukan ya mereka ya? Sulit kalau bungsu sama bungsu. Kalau yang Torik sama Fuji ini nggak sulit ya mereka? Nggak sulit karena si Tarik sendiri kan biasa berkeluarga banyak ya, adik-adiknya masih banyak, biasa ngomong gitu, ngomong dari adiknya yang paling kecil pun dia bisa. Begitupun dengan sifat si ini, Tarik kan punya adik-adik perempuan juga cukup banyak, jadi dia tahu persis gitu loh. Nggak sulit bagi si Tarik sendiri. Nah, pasca putus sama Fuji kan banyak netizen bilang gitu, katanya bakal dijodohin sama El Rumi gitu, anaknya Ahmad Dhani gitu ya. Menurut Eyang gimana tuh ya? Itu isu aja ya. El Rumi sendiri kan sudah ada pacarnya. Belum ya? Ada pramugari ya. Ada pramugari tetapi off the record karena El Rumi orangnya beda ya. Dia nggak mau pacar yang pribadi ini diumbar gitu ya. Tetapi ada ya. Jadi nggak mungkin ya mereka akan pacaran gitu keduanya dan akan ya perjodohan netizen akan terjadi gitu, nggak mungkin ya? Enggak ya, Allahu alam. Karena rezeki, maut, jodoh itu kan rahasia Allah. Tetapi dalam kaca spiritual Eyang itu enggak. Tapi memang menurut Eyang juga memang nggak cocok gitu antara keduanya atau seperti apa ya? Ya cocok. Cocok ya? Kok nggak cocok? Cocok dong. Anak Ragil dapat anak tengah itu cocok banget. Maksudnya antara si Fuji sama si El. Oh, mereka itu hanya kenal si Hello gitu loh. Bukan mereka udah pacaran belum. Ya, nggak ada jodoh-jodohan macam itu enggak. Enggak ya. Ya anak zaman sekarang kok dijodohin sih? Kayak zaman Siti Nurbaya aja. Siapa tahu gitu ya. Enggak sayang ya. Jadi enggak. Eyang itu kalau melihat dari kaca spiritual Eyang. Jadi biar Eyang berhati-hati
biar jangan ngejeplak aja, tetapi dalam sisi gerak tubuhnya, dalam sisi dari kerling matanya, ya, mereka saling menyayangi. Ya. Nah, berarti untuk garis jodoh di antara Elrumi sama Fuji nggak ada ya menurut penerawannya? Ya, makanya yang katakan tadi, jodoh, rezeki, maut itu rahasia Allah. Kalau yang bilang enggak sama sekali, salah. Aku enggak mau mendahului Gusti Allah, ya. Tetapi kayaknya enggak. Kalau itu mah settingan, ya. Ya untuk saat ini enggak lah yang. Enggak. Nah mungkin terakhir yang seperti apa yang boleh sampein buat Thorik sama Fuji biar mereka kembali menyatu gitu ya? Iya. Buat si Thorik anakku, ya. Kamu sudah tahu baik jeleknya si Fuji, ya. Kamu sebagai laki-laki, kalau kamu mencintai, kejar. Jangan biarkan dia berlari. Dan untuk Fuji, kamu sudah tahu, ya. Dan kamu dalam hatimu juga menyayangi si Thorik, ya. Kamu harus menerima dia kembali. Kenapa? Karena ini jodoh kamu, ya. Bukan yang menduli Tuhan, ya. Tapi rupa kalian tuh mirip. Rupa kalian mirip, kesukaan-kesukaan juga mirip, ya. Apa yang kalian kerjakan itu sama-sama suka. Biasanya kalau aku ngerjakan ini nggak suka, bertentangan, ya. Ini nggak, kalian sepakat gitu loh. Artinya saling mendukung, ya. Jadi itu adalah kedewasaan kalian sebetulnya untuk kawin muda. Memang sih kalian tidak boleh kawin muda sama kedua belah pihak orang tua. Tetapi daripada kalian zina, ya kawin aja. Nikah aja gitu loh. Biar makin jelas hubungannya. Makin jelas hubungannya. Kalian juga nggak terkatung-katung, ya. Nggak saling meracuni. Kalau satu sama lainnya tuh saling mencintai dan saling cemburu.